stay with me. Oke, let's go. Yang pertama aku bakalan pilih outfit untuk aku ngevlog hari ini, guys. Ya, aku bakal pakai jeans, kaos, dan kemeja. Let's go, get ready with me. Nah, ini aku lagi siap-siap. Aku pakai kemeja yang tadi aku spill atau aku videoin di video sebelumnya. Oke, biar siap kan. Nah, ini siapkan aku buat ngevlog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Romero Rangabai dari kelas 12 MIPA 6 versi 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh positif maupun pengaruh negatif dari sosial media bagi kita semua. Oke, cukup. Langsung aja kita ke yang pertama. Nah, aplikasi yang pertama ini namanya TikTok. Nah, TikTok ini merupakan aplikasi yang cukup hits ya di kalangan kita, karena di sini tuh banyak banget yang dibagikan, mulai dari yang trending, yang lucu, maupun yang lagi pingin kita cari gitu kan. Nah, kita tuh bisa pilih-pilih apa yang pingin kita cari di TikTok ini. Nah, misalnya nih aku mau cari nih belajar UTBK 2022. Nah, langsung muncul nih, kita tinggal pilih mau yang mana. Nah, ini ada kayak orang yang lagi belajar. Nah, kita tunjukin dia pakai buku apa. Dia pakai buku Wangsit, guys. Nah, kita bisa pilih video lainnya nih. Ini juga bakalan ada orang-orang yang share bagaimana cara ngejarin soal, tips, trik cepat, ataupun yang lain sebagainya yang mungkin sangat-sangat bermanfaat untuk kita belajar UTBK. Masih banyak hal yang menarik yang bisa kita lihat di TikTok ini. Misalnya nih, aku mau cari cara menyusun jadwal UTBK gitu kan. Nah, ada tipe-tipenya biasa lah ya. Terus bakal muncul video yang mana kita bisa pilih-pilih nih. Di sini ada kayak gimana sih cara kita nyusun jadwal untuk belajar UTBK. Terus juga ada kayak motivasi supaya kita bisa semangat untuk ngejar UTBK. Kan kita lagi berada di sesi ujian-ujian ya, guys. Semangat terus, guys, buat yang kelas 12 kayak aku. Semoga kita bisa dapat. Nah, ini kayak ada schedule juga, banyak banget sih yang bisa dibagikan di TikTok, itu nggak cuma sekedar yang aku cari aja. Ini ada aplikasi yang namanya Pinterest ya, Pinterest or Pinterest ya, pokoknya gitu deh. Ini tuh aplikasinya buat cari-cari yang estetik gitu kan, ala-ala anak milenial sekarang kan. Ini kayak outfit kan, bagus banget, banyak pilihannya bisa kita cari. Kayak tadi aku pilih-pilih outfit gitu kan. Itu juga ada inspirasi dari aplikasi ini sih, banyak banget yang bisa kita cari. Tuh, menarik banget kan, kayak yang estetik gitu, yang rapi, yang enak dilihat gitu kan. Biasanya aku bakal cari ide atau inspirasi buat mind mapping atau peta konsep gitu kan. Nah, ini bagus banget. Supaya tuh kalau misalnya habis kita nulis atau habis ngerangkum, bikin peta konsep, kita jadi tertarik untuk baca lagi. Tuh, banyak banget tuh. Ini ada aplikasi yang namanya Instagram. Di sini juga hampir sama sih kayak TikTok. Orang share kehidupan mereka, share tentang apa yang mereka lakuin. Di sini juga ada nih lagi bikin slime, juga ada orang lagi nge-review makanan nih, enak banget nih. Nah, banyak banget yang bisa kita lihat di sini. Gak cuma itu, kita juga bisa lihat Instagram story mereka, kayak mereka lagi ngapain nih, terus kayak mereka lagi di mana nih gitu kan. Jadi Instagram ini juga sebagai media untuk membagikan cerita daily kita lah, cerita harian kita ke orang-orang di sekitar kita. Nah, juga ada kayak reels gitu, video-video yang diupload ya, dibagikan untuk dilihat sama orang lain. Sebelum kita berlanjut ke video selanjutnya, biasanya aku tuh kalau lagi boring, lagi bosen itu bakal kayak nyari lagu favorit sih untuk naikin mood. Jadi kalau misalnya mau belajar ataupun mau ngerjain sesuatu, kalau misalnya mood kita naik kan ngerjainnya lebih enak gitu kan. Ini
beberapa lagu yang aku punya nih. Sebenarnya sosial media bener-bener membantu kita dalam belajar loh. Kayak misalnya aku ngerangkum ataupun belajar gitu lewat YouTube, kayak ada video-video pembahasan, juga ada dari aplikasi Pahamifa, yaitu aplikasi yang buat belajar. Terus aku juga biasanya lihat atau rangkuman tuh dari web-web di internet kayak Brandly gitu. It started with a kiss on your mama's couch. 2012 was nothing serious. Selanjutnya ada dampak negatif media sosial bagi kita. Biasanya tuh dampak negatifnya atau dampak buruknya itu bikin kita males-malesan. Kayak berjam-jam cuma diem scrolling sosial media, males-malesan. Tugas-tugas yang akan kita kerjakan jadi kayak tertunda, kayak ya udahlah kita lihat-lihat TikTok atau Instagram dulu gitu kan. Sebenarnya sih nggak apa-apa untuk kita refreshing, tapi jangan sampai kita terlalu terlena dengan sosial media yang membuat kita sibuk banget nih, cuma sekedar males-malesan lihat sosial media gitu. Selain rasa males, sosial media juga bikin kita berpikiran negatif, terlalu overthinking, dan juga gelisah, karena kan di sosial media kan banyak banget hal-hal yang dibagikan, jadi kita harus pinter-pinter lah milih. Kadang tuh sosial media tuh bikin kita kayak kepikiran atau kayak banyak lah hal yang bikin kita jadi kayak minder ataupun jadi stres sendiri gitu kan. Seharusnya sih kita bisa milih-milih lah ya, jangan sampai hal itu terjadi kepada kita, karena memang media sosial ini menyebarnya sangat luas dan tanpa batas. Nah, itu dia tadi dampak dari sosial media. Memang sosial media itu memiliki dampak buruk maupun dampak yang baik. Namun, kita sebagai remaja milenial pastinya harus bisa memilih dan memfilter agar sosial media ini memiliki dampak bagi kita, yaitu dampak yang baik, yaitu dampak positif. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan melalui sosial media. Hal positif juga sangat banyak ditemukan di sana. Jadi, teman-teman semua harus bisa memfilter dan memilih mana konten yang baik, mana konten yang buruk, sehingga kalian bisa memanfaatkan sosial media dengan baik juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya telah menonton video saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Started with a kiss on your mama's couch. 2012 was nothing serious. And then we caught the feels. It got really. Waduh, pas lagi ngedit ternyata hujan deras nih guys. Yaudahlah ya. Goodbye.